Kan di Oke, terima kasih. Silakan Baik. Pak. Baik, makasih banyak Ibu Host, Ibu Emi sudah memfasilitasi pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita masuk pada sesi yang kedua. Kita akan share ya, kita berbagi pengalaman, informasi, pengetahuan, dan lain sejenisnya terkait dengan semua agenda, karena ini coaching agenda. Dengan demikian, agenda 3 yang baru kita bicarakan akan terulang sedikit di sini. Jadi kita mulai coaching oleh agenda 1, agenda 2, agenda 3, apa kira-kira yang menjadi substansi dari ketiga agenda itu. Saya biasanya kalau sudah masuk coaching agenda, itu artinya teman-teman biasanya sudah mulai siap-siap masuk membuat rancangan itu. Tahap selanjutnya sudah akan, karena isinya rancangan itu sesungguhnya adalah agenda-agenda yang sudah Bapak dan Ibu terima. Nah, olehnya supaya lebih terarah pembicaraan ini, izinkan saya share screen dulu. Mudah-mudahan bisa ini Ibu ini, karena tadi beda ini cara saya share ini. Tadi materinya dulu saya buka, baru zoom-nya. Nah, ini zoom-nya dulu. Coba-coba kata. Oh, bisa. Ternyata bisa. Alhamdulillah bisa. Ya. Coaching agenda pembelajaran. Nah, sekali lagi saya ulangi, coaching agenda ini adalah membicarakan kembali 3 agenda yang sudah Bapak dan Ibu terima. Tetapi tidak seluruhnya ya. Apalagi ini waktunya kalau tidak keliru cuma 2 JP. Kalau tidak keliru ya. Sampai dengan 11.30. Ya. Baik. Yang pertama saya ingin memperlihatkan sekuensi. Sekuensi itu apa? Sekuensi itu hubungan ya, hubungan antara satu agenda ke agenda yang lain terkait dengan penyelenggaraan laksana. Nah, ini sekuensinya. Bapak dan Ibu sudah pernah menerima materi agenda 1, sikap perilaku bela negara. Kemudian agenda 2, nilai-nilai dasar. Nah, terserah. Ada yang menggunakan istilah ASN, ada yang menggunakan PNS. Kalau menyebut ASN, pasti ada PNS di dalamnya. Kalau menyebut PNS, pasti itu adalah ASN. Karena PNS bagian integrasi dari ASN. Olehnya itu, kalau Bapak dan Ibu membuka kembali MOOC, sering kita mendapatkan 2 istilah itu. Nilai-nilai dasar PNS, ada juga bahan tayang yang meletakkan itu nilai-nilai dasar ASN. Terserahlah. Ada juga PNS. Nah, agenda 3 tadi yang saya sampaikan terakhir itu, setelah 2 kali pertemuan. Nah, sekarang sebelum masuk habituasi, nah ini kan sudah masuk rancangan. Nah, kita coaching agenda itu. Coaching itu mungkin bahasa ilustrasinya, Pak, seperti ingin memungut hal-hal penting yang ada di 3 agenda yang sudah kita lalui. Nah, apa hal-hal penting dari 3 agenda itu? Ini namanya coaching agenda. Baik, agenda 1 dulu. Sikap perilaku bela negara. Apa hal-hal penting yang ingin diingatkan kepada Bapak dan Ibu? Yang pertama ini, kalau ingin membangun wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemarin agenda 1 di kelas, di kelompok ini siapa yang bawa ya? Ada yang ingat siapa yang bawa kemarin agenda 1? Ibu Vivi, Pak. Nah, Ibu Vivi. Nah, saya hanya ingin mengulang saja. Jadi, pembelajaran agenda 1 itu adalah kalau wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, maka peserta itu diminta 3 hal. Apa yang harus diketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Yang pertama, teori tentang kebangsaan. Kenapa bangsa itu ada? Kemudian historisnya. Nah, historisnya kita bawa ke Indonesia. Kalau teori ini kan bersifat umum. Dia bercerita tentang nation building.
Makanya disebut dengan, kalau kebangsaan ini disebut dengan, ada kan faham, kalau faham kebangsaan apa istilahnya? Faham kebangsaan. Nasionalisme. Isme di ujungnya itu menunjukkan faham. Isme. Jadi ada komunisme. Nah, berarti faham tentang komunis. Ada kapitalisme, berarti faham tentang pemanfaatan kapital. Kaitannya dengan kehidupan berbangsa. Nah, kalau kita ini nasionalisme, nation building. Bagaimana memahami, membangun bangsa. Nah, kalau kita lihat nasionalisme itu, teori nasionalisme, bangsa ini ada karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Maka dia pasti berinteraksi dengan orang lain. Nah, konsekuensi sebagai makhluk sosial itu melahirkan kesepahaman-kesepahaman, persetujuan-persetujuan, konsensus. Karena tidak mungkin kebutuhannya satu kelompok dipenuhi oleh kelompok itu sendiri. Maka lahirlah dari bangsa-bangsa itu, kemudian lahirlah negara. Negara itu mensintesa kebutuhan individu, hak-hak asasi manusia, hak-hak individu, dengan hak-hak kolektif. Jadi situlah bangsa itu kemudian menjelma menjadi negara. Mana yang duluan, bangsa atau negara? Bangsa ya. Bangsa. Sehingga ada suku bangsa Jawa, suku bangsa Batak. Belum ada Indonesia. Sudah ada semua itu. Suku bangsa Bugis sudah ada. Suku bangsa apa? Semua suku bangsa itu sudah ada jauh sebelum ada Indonesia. Nah, suku bangsa ini kan memiliki latar belakang yang berbeda. Agama, keyakinan, tradisi, budaya, semua berbeda. Bahasa. Nah, jangan sampai ada sekelompok bangsa memaksakan apa yang menjadi, apakah itu keyakinannya, apakah itu tradisinya, budayanya, supaya tidak memaksakan kehendaknya kepada suku bangsa lain, maka lahirlah negara mengatur secara adil. Mensintesa. Nah, sejarahnya, harus dipahami juga sedikit sejarahnya ini. Sejarahnya itu, kita dijajah Belanda 350 tahun. Tidak bisa merdeka. Kira-kira apa sebabnya itu? Lamanya kita dijajah. Kalau satu generasi itu 50 tahun, berarti 5 generasi hilang sia-sia. Kenapa kita tidak bisa merdeka? Karena berjuang sendiri-sendiri, Belum ada persatuan. Ya, belum ada persatuan. Karena semangat ke daerah. Sukuisme yang menonjol. Bukan tidak ada orang yang hebat, banyak orang yang hebat. Ada Hasanuddin di selatan, ada Thomas Matulesi di Ambon, ada Antasari di Kalimantan, ada Imam Bonjol di Sumatera, ada di Ponegoro di Jawa, ada Tombolo Tutu di Sulawesi Tengah. Semua orang hebat itu. Masih banyak yang lain yang tidak sempat saya sebutkan. Semua orang hebat. Tetapi kenapa kita tidak bisa merdeka? Ya karena tadi itu mengandalkan suku. Dan memang Belanda inginnya seperti itu supaya tidak pernah ada persatuan. Maka pahami sejarahnya sedikit. Jadi jangan kegagalan masa lalu kita pertahankan sampai sekarang. 350 tahun kita terseok-seok, tidak bisa merdeka. Jangan lagi yang gagal, produk gagal dibawa lagi sampai sekarang. Ya. Jadi kalau ingin menjadi bangsa besar, maka lupakan perbedaan. Jangan perbedaan itu justru mengganggu persatuan kita. Karena terbukti 350 tahun tidak ada hasilnya. Nonsen. Ya. Maka pahami sejarahnya. Sejarah nanti 1908 baru bangunlah semangat nasionalisme itu melalui kebangkitan nasional. Nah, itulah tonggak pertama nasionalisme. Setelah itu dilanjutkan dengan tonggak kedua untuk mengkristalkan semangat nasionalisme itu dalam bentuk sumpah. Maka lahirlah Sumpah Pemuda 1928. Nah, inilah tonggak-tonggak yang mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan.
Jadi harus paham sejarahnya. Sehingga orang kalau dia paham historisnya, teorinya, karena tidak mungkin memang kita hidup dalam kelompok-kelompok kecil, nggak mungkin. Tidak akan terpenuhi kebutuhan kita, Bapak. Nah, sementara kita ingin bersaing dengan kualitas kehidupan orang lain di luar sana, maka tidak ada jalan lain secara teori, kita harus membangun sinergis. Membangun ya, bahasa gampangnya persatuan. Maka kalau ditanya nasionalisme itu, kalau dicek di Pancasila di mana? Ya di sila ketiga. Nah, sekarang setelah proses historis kita pahami, teori juga kita sudah punya bekal sedikit, bahwa manusia ini tidak harus berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan yang lebih kompleks. Ya. Nah, maka perlu dipahami regulasinya. Nah, regulasinya ini, karena kita sudah berdiri sebagai negara, sebagai buah dari perjalanan sejarah. Tonggak sejarah pertama 1908, tonggak sejarah kedua 1928, mengkonkretkan apa yang bisa mempersatukan anak bangsa ini. Ternyata bahasa, bangsa, kami bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia bertanah air satu, tanah air. Gitu ya. Itulah elemen-elemen yang menyatukan anak bangsa. Nah, akhirnya kita wujudkan dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, sekarang the next, ke depannya bagaimana? Nah, ke depannya Anda harus paham regulasinya. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang begitu? Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta bela negara. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang? Undang-undang. Ya, undang-undang amanat. Undang-undang dasar. Kalau Anda betul-betul loyal dengan NKRI, maka tunduklah. NKRI harga mati. Itu ya. Tunduk kepada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu pasti diatur oleh aturan. Aturan itu mana? Undang-undang dasar. Apa bedanya hak dengan kewajiban? Apa bedanya hak dan kewajiban? Kalau hak, hal yang bisa kita gunakan ataupun tidak digunakan. Kalau kewajiban, yang harus dilaksanakan. Ya, penjabarannya hak itu kalau sewaktu-waktu Anda melihat ada indikasi ada indikasi kegiatan yang mengancam keutuhan NKRI, maka Anda boleh menggunakan haknya itu. Tetapi menggunakan hak juga pakai aturan. Tidak boleh keluar dari aturan. Lapor ke RT, ke RW, Pak Lurah. Pak, di samping rumah saya itu sudah berapa hari ini ada bau-bau kabel yang hangus. Ya, sudah meledak bom. Kami tidak menggunakan haknya. Gunakan hak. Mohon maaf Pak RT, ini saya agak mencurigakan itu. Orang lalu-lalang tengah malam, baru setiap ada, pasti jam-jam tertentu ada lagi bau-bau kabel yang hangus. Tahunya orang sudah merakit bom. Maka gunakan hak, Anda berhak. Nah, pada satu titik nanti, dalam situasi tertentu, negara mewajibkan. Kalau wajib, tidak boleh menghindar. Bapak Ibu tahu, anaknya Gubernur Jawa Barat, Pak Kamil Ridwan, lagi tenggelam di mana? Lagi dicari. Di Swiss. Nah, di Swiss. Di Swiss. Ya. Saya ingin katakan begini, Swiss itu salah satu negara yang ketat memberlakukan bela negara. Ada beberapa negara termasuk Amerika, Korea, Swiss ini termasuk berat, termasuk ketat melakukan penerapan bela negara. Karena di Swiss itu tidak ada satupun warga negara yang berusia 18 tahun sampai 55 tahun yang tidak mengikuti wajib militer. Tidak ada satupun. Bahkan setiap 5 tahun diupdate. Masuk lagi barak. 3 minggu Bapak. 3 minggu latihan bela negara. Kenapa? Saking takutnya. Jangan-jangan Pak kita ini pecah dari dalam.
Begitu juga Amerika. Amerika itu superpower. Senjata apa mau dicari tidak ada di Amerika. Dan tidak ada satupun warga negara Amerika yang lolos bela negara sepanjang umurnya 18 tahun ke atas. Sehat fisik, jasmani, dan rohani. Pasti diperkenalkan dengan bela negara. Apalagi Korea Selatan sama ketatnya dengan Swiss, pakai update segala. Kenapa? Karena dia di tengah ancaman Korea Utara. Nah, kita di Indonesia ini kebetulan jadi PNS. Andai kan tidak jadi PNS, tidak tahu apa itu bela negara. Dan itu pun baru beberapa angkatan terakhir. Baru disinergiskan dengan bela negara. Prajabatan dengan bela negara. Maka lahirlah konsep Latsar. Andai kan tidak pandemi, Bapak dan Ibu di awal pertemuan itu di lapangan. SPBN itu diserahkan kepada TNI Polri. TNI Polri yang ambil alih nilai-nilai bela negara. Jadi minggu pertama itu sudah mantap sikap perilakunya, baru diberikan agenda lain. Begitu ya. Jadi itu soal agenda 1. Nah, apa nilai-nilai yang ini dibangun di sana adalah sebagai berikut. Inilah nilai dasar itu. Nilai dasar bela negara. Cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini sekedar menyegarkan saja. Saya yakin Ibu Vivi juga sudah jelaskan. Ada 5 yang penting. Meskipun di poin-poin itu Bapak dan Ibu mungkin menemukan di MOC ada 6. Tapi yang benar itu 5. Mana yang benar 5 itu dasarnya ini. Coba lihat. Ini kan aturan ini. Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang pertahanan negara. Kemudian dijabarkan ke Permenhan, maka lahirlah rumusan 5. Coba lihat kursornya. 5 nilai bela negara. 5 ya? 5. Nah, sekali lagi saya ingatkan supaya Bapak dan Ibu tidak bingung. Di banyak poin, kalau Anda ke MOC, mungkin Anda menemukan 6. Ada 1 ditambah di situ. Motivasi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Itu tambahan. Kalau yang benar itu 5. Tentu ada yang bertanya, dasarnya Anda mengatakan benar apa? Ini Undang-Undang nomor 3. Ya? Jadi ada 5. Jadi sekalipun 6 tidak usah dipersoalkan. Yang nomor 6 itu adalah tambahan. Bahwa tambahannya itu motivasi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Makanya yang kita jabarkan itu adalah 5. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini nilai dasarnya. Nilai dasar ini Bapak dan Ibu, saya ulangi ya, sekalipun Bapak dan Ibu sudah sangat paham. Saya segarkan karena ini penting. Nilai dasar itu, setiap nilai dasar melahirkan 6 indikator. 6 indikator. Misalnya cinta tanah air itu 6 indikatornya. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara lahir juga 6 indikator atau tanda-tanda atau indikasi. Nah, dengan demikian ada berapa indikator nilai bela negara, Pak? Ada berapa? 30. Ya. Kalau Komil bisa tidak jawab, berarti Komil tidak fokus. Kan tinggal bakali saja. Nah, apa semua itu? Nah, ini saya tidak bahas satu persatu. Cinta tanah air itu adalah ini. Nah, makanya nanti ada tugas terakhir. Tugas terakhirnya Bapak dan Ibu, mungkin sudah dijelaskan juga Ibu Vivi. Di samping Anda melakukan aktualisasi nilai-nilai dasar, Anda juga diminta mengaktualisasikan nilai-nilai dasar bela negara di tempat pekerjaan masing-masing, di tempat tugas masing-masing. Cuman bedanya tugas ini tidak diseminarkan. Tidak diseminarkan ya. Nanti Bapak dan Ibu tergantung arahan penyelenggara, apakah dia menjadi laporan pelaksanaan aktualisasi atau dilaporkan tersendiri. Yang pasti Anda diminta mempraktekkan, mengaktualisasikan salah satu di antara 30. Jadi yang mau dipraktekkan ini adalah nilai dasar dan menunjukkan indikatornya. Misalnya yang Bapak dan Ibu praktekkan
nilai dasar cinta tanah air, indikator mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Nah, ini Bapak dan Ibu bikinlah kegiatan di tempat tugas Bapak dan Ibu terkait dengan ini. Menjaga dan melestarikan lingkungan. Misalnya membuat tong sampah. Atau membuat slogan-slogan yang berorientasi pada bagaimana berupaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bikin saja itu. Satu kegiatan saja tidak apa-apa. Kan aksinya yang banyak. Jadi satu saja nilai dasar, tapi actionnya misalnya bikin bikin jadwal kebersihan. Kalau guru ini paling gampang ini. Dia cat pagar saja sudah menjaga kebersihan lingkungan itu. Kemudian dia suruh anak-anak bikin pagar taman atau bikin tong sampah atau melakukan jadwal kerja bakti seminggu sekali, itu sudah implementasi dari mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Begitu seterusnya, tinggal Anda pilih yang mana Anda mau ambil. Ya. Nah, coba lihat. Nah, ini negara, coba lihat kursornya. Ini negara ini. Dia ini tidak pernah bicara tentang pentingnya cinta tanah air. Tetapi dia buktikan. Nah, ini potret kita di Indonesia ini. Kalau dibilang dia tidak cinta tanah air, ngamuk dia. Apa kau bilang? Kau kira saya tidak setia pada NKRI? Ngamuk dia. Tapi realitas kehidupan sehari-hari coba cek. Di tempat kerjanya, di tempat tugas, di rumahnya, sudah begini potret kita ini. Kita cinta tanah air. Tetapi tidak mampu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Maka mana buktinya Anda mencintai NKRI? Kira begitu ya. Makanya mulai hari ini kita berpikir, kita bawa nilai ini ke tempat tugas kita masing-masing tanpa lagi gembar-gembor. Nggak usah lagi buat statement-statement. Buktikan saja kalau di lingkungan tempat tinggal Anda bersih, berarti Anda cinta tanah air. Itulah sebabnya beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah ini begitu sulit untuk meraih adipura. Karena kita hanya dengan statement-statement saja. Cinta tanah air, cinta tanah air. Pembuktian nonsen. Nah, makanya Bapak dan Ibu diminta memahami nilai dasar itu, kemudian tidak sekedar dipahami, dibawa ke tempat tugas. Bayangkan 30 indikator. Satu indikator saja. Nah, negara yang tidak pernah teriak-teriak dia cinta tanah air, dia buktikan. Tanpa ngomong, artinya dalam diam mereka bekerja. Mereka buktikan bahwa kita memang mencintai bangsa kita. Nah, olehnya itu Bapak dan Ibu nanti coba diminta mengimplementasikan ya, salah satu. Nah, saya tidak terlalu lama di sini karena masih ada hal lain yang ingin kita bicarakan, terutama terkait dengan agenda 1 ini ada yang penting juga di situ. Yang tidak boleh Bapak dan Ibu lupakan adalah isu kontemporer. Misalnya ini sadar berbangsa dan bernegara. Bagaimana penerapannya, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Coba buat. Disiplin dalam melaksanakan tugas. Jadi, coba bikin pekerjaannya. Apa mewujudkan tanggung jawab dan disiplin itu. Tapi di tempat kerja masing-masing. Begitu seterusnya, Bapak dan Ibu cukup ruang untuk memilih. Karena nilai dasar itu ada 5, setiap nilai dasar melahirkan 6 indikator. Maka pilihlah 1 atau 2 indikator, kemudian jabarkan dalam pelaksanaan nyata di tempat tugas masing-masing. Nanti di akhir materi ini saya perlihatkan format rancangannya. Meskipun Bapak dan Ibu sebenarnya bisa akses ke MOC, kalau tidak keliru, format itu ada di lampiran modul. Kalau tidak keliru. Baik, kita tinggalkan ini. Kita tinggalkan nilai dasar. Karena kita hanya coaching saja. Yang penting Bapak dan Ibu sudah tahu. Sejarahnya, tahu teorinya, tahu regulasinya. Kemudian paham nilai dasarnya. Nah, nilai dasar ini dibangun komitmen. Tidak sekedar tahu, tapi dia mampu. Setelah itu dia berkomitmen untuk melakukannya. Mulai dari hal-hal yang terkecil sesuai dengan kemampuannya. Kita tidak tuntut juga supaya Bapak dan Ibu pergi jaga itu, reboisasi itu hutan yang tidak. Di tempat kerja.
coba tata di tempat kerja yang memberi kesan bahwa lingkungan ini dijaga kebersihan dan kelestarian. Oke, 5 ini yang jadi kesadaran bela negara itu banyak wujudnya Bapak. Ini sekedar anu saja ya. Jadi bagian dari Siskamling itu kalau kita cek di nilai-nilai dasar itu ada yang kaitannya dengan itu. Yang dimaksud dengan Siskamling ini Bapak Ibu tidak berarti Bapak dan Ibu jaga malam ikut baronda, tidak. Sistemnya yang dibangun. Bagaimana mencegah keamanan di kantor, di puskesmas, di rumah sakit, supaya jangan sampai ada berita ada pasien kehilangan ini, ada keluarga pasien kehilangan itu. Berarti sistem keamanannya yang tidak bagus. Nah, coba Anda berpartisipasi. Anda mau bikin bagaimana sistem keamanan? Oh, jangan pakai banyak pintu, Pak. 1 pintu masuk, 1 pintu keluar. Sehingga begitu ada isu, nah, langsung bisa dihubungi antara Satpol PP. Atau Satpol PP-nya dibekali, dibintek. Cara penggunaan aplikasi ini, Pak. Kalau ada yang mencurigakan, tindis ini saja, Pak. Itu namanya sistem keamanan. Bukan harus bawa parang pergi jaga ronda, pergi baronda, tidak. Memberi sumbangsi pemikiran kepada Pak Kapus, Kepala Puskesmas, kepada Direktur, dalam rangka keamanan lingkungan, ide saya, Pak. Nah, apa idenya? Membantu korban bencana, apalagi dalam keadaan COVID ini. Masih ada Omikron. Kalau ada bagaimana membangun solidaritas. Iya. Begitu seterusnya menjaga bahaya narkoba, mencegah bahaya narkoba, bikinlah slogan-slogan di tempat tugasnya Bapak dan Ibu. Tempel di mana atau buat aplikasi pesan mencegah bahaya narkoba. Banyak hal yang bisa dilakukan Bapak Ibu, tinggal dipilih. Kenapa banyak hal? Karena ada 30 indikator. Tinggal Anda pilih 1 atau 2 indikator. Yang mana yang mudah Anda terapkan di tempat pekerjaan masing-masing. Untuk mendampingi kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Oke? Nah, kita anggap, nah ini contohnya. Saya kira mungkin Ibu Vivi juga sudah jelaskan. Ini contohnya. Misalnya, nilai bela negara, cinta tanah air. Indikator sikap perilaku, indikator 1. Indikator 1 apa yang diambil di sini? Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Aksinya 1. 2. Indikator kedua, disiplin melaksanakan tugas di kantor. Aksinya 1, 2. Ya sudah. Oke? Dan ini tidak diseminarkan, Bapak. Tidak diseminarkan. Baik seminar rancangannya maupun hasilnya. Tidak ada hubungan. Baik, saya tutup pintu dulu ya. Jadi saya anggap selesai agenda 1. Karena ini cuma coaching ini. Tidak menjelaskan agenda 1. Agenda 1 sudah dijelaskan. Nah, kalau nanti di sini ada yang kurang jelas, karena di agenda 1 itu ada juga isu kontemporer. Yang terakhirnya itu agenda 1 apa ya? Yang inti-intinya ada 3 modulnya kalau tidak salah. Modul kesiapsiagaan bela negara. Nah, kesiapsiagaan ini saya lihat untuk Bapak untuk 102 kelihatannya nanti klasikal ya. Disorong dia di akhir. Oh, bukan agenda 2. Agenda 2 yang klasikal. Oh ya, kelihatannya agenda yang jelas ada klasikalnya ini. Biasanya klasikal itu bela negaranya. Di sana Anda mulai push up, sit up, apa semua istilahnya. Kemudian baris per baris. Makanya alumni Latsar ini yang sebelum pandemi ya, sebelum COVID, alumni Latsar ini yang paling hebat. Kalau tidak usah ragu, kalau ada upacara di kantornya Bapak dan Ibu, tunjuk saja. Alumni Latsar yang sudah menerima kegiatan bela negara. Pasti baris per barisnya bagus. Pasti bagus.
Baik. Kalau ada dipertanyakan nanti silakan ya. Semua agenda satunya silakan. Yang mananya yang Bapak dan Ibu pertanyakan. Ya. Kita selesaikan dulu materinya. Nah, agenda 2. Jangan dikira bahwa isu kontemporer itu tidak penting. Penting. Nah, cuman saya tidak sampai ke sana, tapi kalau mau didiskusikan boleh. Karena tugas saya ini adalah coaching agenda. Coaching agenda itu tinggal saya pilih-pilih agenda 1 kira-kira yang bagus mau disampaikan itu apa ya. Nah, saya berpikir yang mau dipraktekkan, yang mau ditindaklanjuti. Isu kontemporer itu juga ditindaklanjuti, cuma bentuk tindak lanjutnya adalah menggunakan pada saat memvalidasi isu sebagai tahapan awal menyusun rancangan aksi perubahan. Tahapan awal itu. Oke. Nah, agenda 2 ini kan yang penting ini kan berakhlak. Dan saya minta Bapak dan Ibu konsennya di panduan perilakunya. Di situ konsennya. Karena ini nanti yang mau diintegrasikan dengan kegiatan dan tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan kegiatan. Dan dia tidak boleh tidak harus termuat dalam dokumen rancangan. Terutama di tabelnya, di tabel rancangan. Jadi Bapak dan Ibu jangan keliru bahwa yang diaktualisasikan itu sebenarnya bukan kegiatan. Kegiatan itu tidak lebih sekedar alat atau kendaraan. Yang ditumpangi nilai-nilai dasar. Makanya istilahnya itu aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Nah, karena sulit diukur kalau hanya sekedar Bapak dan Ibu dibekali nilai dasar, kemudian disuruh pulang 1 bulan, baru bercerita. Saya terapkan nilai ini, saya terapkan nilai ini, terapkan nilai ini. Sulit diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Tapi kalau dia diintegrasikan, dicantolkan dengan pekerjaan, mudah diukur. Maka pekerjaan, gagasan yang Bapak dan Ibu mau laksanakan itu, sesungguhnya tidak lebih sekedar kendaraannya untuk mengaktualisasikan nilai dasar. Makanya tidak disebut ini aktualisasi nilai-nilai dan nilai-nilai aktualisasi perbaikan pelayanan, dah. Tapi aktualisasi nilai dasar. Bagaimana membawa nilai dasar ke tempat pekerjaan? Itu yang mau diaktualkan. Saya mau tanya Ibu Esther atau Pak Igusti. Kalau nanti sudah ada ancang-ancang mau bikin apa nanti di tempat tugasnya? Untuk rancangan aktualisasi. Apa yang mau dibikin? Bu Esther apa? Ya, kalau saya ini Pak, mau buat edukasi sama masyarakat. Kalau masalahnya kan di sana tentang posyandu. Jadi mau diadakan edukasi ke ibu-ibu betapa pentingnya membawa anak ke posyandu, Bapak. Ya. Nah, coba lihat. Walaupun Ibu Esther tidak ikut lasar itu sudah kewajiban. Meskipun tidak ikut lasar. Kewajibannya itu memperbaiki itu. Supaya partisipasi ibu-ibu ke posyandu itu meningkat. Jadi tanpa lasar. Makanya kegiatan itu hanya cantolan. Bukan itu yang diaktualisasikan. Yang diaktualisasikan adalah nilai dasar. Jangan salah paham. Anda kasih bagus kegiatan, nilai dasarnya tidak ada. Padahal itu yang mau diaktualisasikan. Nah, makanya hanya ada 2 caranya. Pahami pekerjaan dan pahami nilai dasar. Karena nilai dasar ini akan dicantolkan ke kegiatan dan langkah-langkah atau tahap. Diintegrasikan dia. Nah, sulit orang mengintegrasikan kalau dia tidak paham. Sulit. Sulit ya. Ya, ramah, cekatan, solutif dapat diandalkan. Misalnya menghadap mentor atau mengadakan rapat internal. Begitu bikin rapat, Anda masukkan nilai di sana, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, pertanyaannya apa hubungannya Anda mencantumkan inovasi itu dalam rapat? Adakah hubungannya itu? Kalau Anda tidak letakkan nilai itu, ditanya penguji juga, kenapa Anda tidak memasukkan nilai ini waktu menghadap mentor? Kenapa pertanyaan dibalik-balik? Untuk mengukur
apakah Bapak dan Ibu paham dengan nilai dasar atau tidak? Karena itu yang mau diaktualisasikan. Jadi pekerjaan itu kendaraannya. Nah, makanya saya ingatkan, ketika Bapak dan Ibu masuk kepada agenda 2, bukan berarti tidak penting definisi kata kunci dan kalimat afirmasi, tetapi yang tidak boleh tidak adalah panduan perilaku. Karena itu yang mau diukur. Seberapa paham Bapak dan Ibu dan seberapa mampu menerapkannya. Karena aktualisasi nilai-nilai dasar ASN atau PNS. Nah, begitu seterusnya. Ya, saya kira pesan penting dari coaching agenda itu di sini. Jadi orientasi kalau kita mau jabarkan, ini saya kasih contoh penjabarannya. Berorientasi pelayanan, kode etiknya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, mengabdi kepada negara, rakyat Indonesia, menjelaskan tugas dan profesional, tidak memihak. Jadi kalau nanti memuat nilai dasar itu, berorientasi pelayanan, titik koma. Masalah indikator, tidak memihak atau membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan seterusnya. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika. Nanti dilihat ini, coba lihat ya. Memahami dan memenuhi standar kebutuhan masyarakat. Ini panduan perilaku. Jadi saya jabarkan, yang terakhir melakukan perbaikan tiada henti. Berarti ini nilai inovasi. Mempertanggungjawabkan tindakan kinerja kepada publik, mengutamakan pencapaian hasil. Nah, Anda ini sebenarnya pekerjaan beratnya menurut saya memahami nilai dasar. Menurut saya, karena nilai dasar itulah yang Bapak dan Ibu cantolkan atau integrasikan dengan kegiatan dan tahapan. Nah, di mana posisi agenda 3, Pak? Nanti sebentar kita bicarakan. Jadi nilai dasar, silakan. Ini apa ini? Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur. Nah, Anda ada kegiatan di sana. Ada kegiatan apa misalnya? Kegiatan menyiapkan alat. Menyiapkan alat ya. Kegiatan kedua, kegiatan ketiga menyiapkan bahan. Nah, pada saat menyiapkan alat, Anda meletakkan nilai akuntabel, indikator jujur. Pertanyaannya, apa hubungannya Bapak dan Ibu menyiapkan alat itu sehingga mengintegrasikan atau menggunakan nilai jujur? Harus bisa dijelaskan. Kalau Bapak dan Ibu tidak cantumkan juga jujur, boleh saja dibalik penguji. Kenapa tidak ada nilai jujur di dalamnya? Apa alasannya? Nah, mulai kan dia terbolak-balik gitu. Mulai orang akan menjadi dia bingung karena dia tidak paham. Tapi kalau orang yang paham, jadi ada dua yang harus difahami betul ini. Pekerjaan dengan nilai dasar. Dengan memahami pekerjaan, mudah kita mengintegrasikan nilai dasar karena tidak semua nilai dasar harus dimasukkan, namun tidak semua. Hanya yang relevan, yang ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya, jangan dipaksakan. Malah menimbulkan pertanyaan. Kok menghadap mentor pakai nilai inovasi? Nah, pertanyaannya untuk apa itu? Apa pertimbangannya Bapak atau Ibu memuat nilai inovasi dalam rangka menghadap mentor? Silakan dijelaskan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi tidak semua berakhlak itu harus masuk semua di setiap tahapan atau di setiap kegiatan. Tidak semua. Yang ada hubungannya, yang relevan saja. Nah, bagaimana kita memahami relevan ini nilai relevan atau tidak? Ya, tergantung pemahaman. Seberapa jauh kita memahami. Begitu seterusnya saya tidak uraikan lagi. Oke? Nanti kalau ada pertanyaan baru kita kembangkan. Ingat, yang saya tidak sentuh di agenda 1 adalah isu kontemporer. Tapi kalau ada pertanyaan, siapkan sebanyak-banyaknya, kita diskusi. Ya. Yang berikutnya, apa ini? Kompeten. Nilai dasarnya kompeten, indikatornya di kode etik. Penjabaran kompeten itu ada di panduan perilakunya, di kode etik. Nah, kalimat afirmasi ini kan kalimat untuk menghayo-hayo.
kami terus belajar dalam mengembangkan kapabilitas. Nah, itu kan hanya untuk menyadarkan kita, untuk menghayo-hayo orang bahwa kalau terkait dengan kompeten, kalimat afirmasinya adalah kami terus belajar. Kami terus belajar. Jadi kalau mau kompeten, teruslah belajar. Jangan pernah berhenti. Kalau mau kompeten. Itu kalimat afirmasi. Kalau ini kalimat afirmasinya apa? Akuntabel. Kami bertanggung jawab. Ya, memang akuntabel itu kan tanggung jawab. Atas kepercayaan diberikan. Itu kalimat afirmasi, kalimat penguat yang menguatkan kita untuk menerapkan nilai. Kata kuncinya kalau bicara akuntabel, kata kuncinya integritas, konsisten, dapat dipercaya. Ya, itu kalimat anunya, kata kuncinya. Begitu ini juga. Kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kata kuncinya kinerja terbaik, sukses, apa di bawahnya itu? Tidak terlihat ini. Keberhasilan, learning agility, ahli di bidang. Ya. Itulah kalimat kompeten. Itu nilai dasar kompeten. Kata kuncinya di situ. Kompeten, memiliki kompetensi, ahli di bidangnya. Dia menunjukkan keberhasilan, learning apa yang tertutup dengan kinerja terbaik. Nah, yang mau diukur yang mana? Di panduan perilaku, Bapak. Di kode etik. Itu yang bisa dijabarkan. Meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar. Gitu seterusnya sampai harmonis. Harmonis. Kalimat afirmasi kami saling peduli, kode etiknya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Sikap mendorong orang lain, menolong. Bukan mendorong, menolong. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, saya kira ini Pak, core value berakhlak itu yang paling inti di agenda 2. Paling inti di agenda 2. Kalau kita peras sedikit lagi, yang intinya itu adalah di kode etik. Di kode etik. Jadi Bapak dan Ibu konsennya di kode etik. Tetapi secara teori ini pasti nanti Bapak dan Ibu muat di dokumen rancangan. Pasti. Dan saya kira ini sudah karena ini barang baku, boleh copy paste. Kalau teorinya ya, kan dia baku ini. Ada tabelnya itu. Mungkin coachnya Bapak dan Ibu nanti akan mengirim tabel itu. Itu tinggal di copy paste saja ke rancangan. Karena ini baku dia. Kecuali yang lain-lain tidak boleh sama. Kalau ini sama bisa dipahami penguji. Adaptif, terus berinovasi, antusias dan menggerakkan menghadapi perubahan. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Jadi cukup menyesuaikan diri, terus berinovasi, dan seterusnya. Kalimat afirmasinya, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Apa semboyannya motor Suzuki itu apa semboyannya? Kalau Yamaha apa ya? Semakin di depan. Kalau Yamaha, kalau Honda? Satu hati. Satu hati. Kalau Suzuki? Tidak tahu, Pak. Inovasi tiada henti. Inovasi tiada henti. Jadi semboyannya yang masuk di sini. Pakai dulu. Inovasi tiada henti. Mama. Tidak pernah berhenti. Pakai bisa mencapai Mama boleh. Di unmute dulu. Ya. Ibu Febriana. Ya. Belum, bagaimana sudah ini? Apa? Ibu Febri ya. Bagaimana sudah? Sudah saya tutup dari sini. Ya. Baik. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu ya. Adaptif menyesuaikan dengan perubahan. Terus karena ini tidak ada yang abadi di dunia kecuali apa yang abadi di dunia, Bapak? Ya. Apa yang abadi di dunia?
Gusti, apa yang abadi menurut Gusti? Ibu Esther, yang abadi di dunia itu apa? Hah? Tidak tahu, Bapak. Yang abadi itu perubahan. Karena perubahan tidak pernah berhenti. Sejak dunia ada sampai kiamat terus terjadi perubahan. Terus terjadi perubahan. Kemarin masih anak-anak, sekarang sudah pada punya anak. Perubahan. Kemarin kantornya begini sudah berubah. Kemarin layanannya begini sudah berubah. Kemarin tidak ada jalan, ya sudah ada jembatan. Kemarin tidak ada dermaga, ya sudah ada pelabuhan. Terus berubah, terus berubah. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Karena perubahan yang tidak pernah berhenti. Itu menurut orang sosiologi. Kalau orang politik dia bilang tidak ada yang abadi kecuali kepentingan. Nah, karena kita bukan orang politik ya tidak begitu. Jadi yakinlah akan terus terjadi perubahan. Yakin saja. Maka tidak ada jalan lain, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Makanya kode etik cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Karena perubahan itu akan terus terjadi. Hari ini begini, besok lain. Hari ini begini, besok lain. Terus berubah. Karena kebutuhan masyarakat juga terus berubah. Terus berubah. Maka kita tidak boleh alergi dengan perubahan. Kita harus siap beradaptasi dengan perubahan. Terus berinovasi, mengembangkan kreativitas. Terus berpikir hal-hal yang orang tidak pikirkan, kita pikirkan. Untuk apa itu? Untuk kepentingan perubahan. Perubahan untuk apa? Supaya peningkatan kualitas pelayanan. Supaya yang saya bilang tadi itu, sehat badannya, segera terwujud. Yang berikutnya, kolaboratif. Kolaboratif itu ya kami membangun kerjasama yang sinergis, kerjasama yang saling menguatkan, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah, tidak ada pekerjaan yang tidak pernah melibatkan orang lain, tidak ada. Jadi tidak ada pekerjaan staf yang satu yang bisa dia selesaikan secara mandiri tanpa berkoordinasi dengan staf yang lain. Tidak ada seorang kepala seksi yang bekerja tanpa berkoordinasi dengan seksi yang lain. Tidak ada satu bidang bekerja tanpa berkoordinasi dengan bidang yang lain. Dan tidak ada satu OPD, kantor, atau rumah sakit, atau puskesmas, bekerja tanpa melibatkan lembaga lain. Nah, begitu seterusnya. Tidak ada satupun negara yang bisa memenuhi kebutuhan warga negaranya secara mandiri tanpa membuka kerjasama dengan negara lain. Tidak ada. Maka mulai dari staf, pejabat eselon, pejabat pengawas, administrator, eselon 2 atau pimpinan pratama, sampai dengan lembaganya antar OPD, tidak mungkin dinas kesehatan tidak bekerja sama dengan Bapeda. Tidak mungkin. Tidak bekerja sama dengan anggaran. Nggak mungkin. Nah, begitu seterusnya. Tidak mungkin Donggala hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan kabupaten lain di Indonesia. Tidak mungkin. Begitu juga Sulawesi Tengah. Nggak mungkin. Begitu seterusnya sampai negara. Maka kalimat afirmasinya kami membangun kerjasama yang sinergis. Yang perlu diperhatikan adalah saling mendukung, sinergis. Bukan kerjasama mematikan kontribusi orang lain. Memberi kesempatan kepada beberapa pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama. Jadi kalau melakukan koordinasi tanpa nilai kolaboratif itu tidak mungkin. Misalnya Bapak dan Ibu mencantumkan di sana koordinasi dengan teman sejawat. Begitu dicek justru nilai kolaboratif yang tidak ada. Yang muncul itu apa? Inovasi, muncul semua nilai di situ. Kompeten muncul, tanggung jawab. Dicari-cari penguji, kenapa nilai kolaboratif tidak ada? Nah, ditanya. Ibu Esther, kalau saya lihat kegiatan kedua ini berkoordinasi dengan teman sejawat. Kenapa tidak ada nilai kolaboratifnya? Nah, silakan dijelaskan. Begitu juga Pak Harmonis. Itu pastilah. Kalau sudah bicara koordinasi, pasti kita membangun kolaborasi. Tinggal ditunjukkan indikator yang mana yang kita ambil. Oke. Saya kira ini agenda 2-nya. Ya. Agenda 3. Nah, ini agenda 3 ini sebenarnya biar saya tidak jelaskan karena baru-baru saya jelaskan.
Ini menjadi wajib saya menjelaskan ini, andaikan yang bawa materi ini orang lain. Nanti kita tapi begini, karena ini baru saya sampaikan, saya bicara sedikit tentang dulu. Agenda 1 ya, saya kembali ke agenda 1 dulu. Nah, agenda 1 ini yang belum saya singgung itu adalah apa? Nah, yang belum saya singgung di agenda 1 ini adalah isu kontemporer. Nah, bagaimana caranya Bapak dan Ibu merumuskan isu? Apa bersumber dari mana isu itu? Coba. Karena ini menjadi penting. Sebelum saya masuk ke agenda 3. Nanti isunya bersumber dari mana, Pak? Dari mana sumber isunya itu? Yang Anda nanti lakukan validasi itu. Dari mana sumbernya? Dari instansi. Dari instansi. Nah, jadi ada dua sumbernya, Bapak. Yang pertama, pastikan dia bersumber dari uraian tugas. Jadi jangan mengambil isu yang tidak ada di uraian tugasnya Bapak dan Ibu. Itu sama dengan mencangkul di kebun orang. Marah orang itu. Nah, jadi lihat kembali itu uraian tugas itu. Menurut Permenkes, perawat adalah uraian tugasnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di antara sekian banyak tugas itu, yang mana yang bermasalah? Yang mana yang bermasalah? Nah, yang bermasalah itulah yang kemudian dirumuskan dalam bentuk isu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara merumuskan isu? Bagaimana teknik merumuskan isu? Ada yang tahu silakan, karena waktu kita masih lumayan, sampai masih ada lebih kurang setengah jam. Menggunakan teknik APKL dan USG. Nah, kalau merumuskan isu bagaimana caranya? Merumuskannya. Merumuskan isu. Ada yang tahu bagaimana caranya merumuskan? Analisis masalah. Teknik merumuskan isu itu Bapak Ibu, begitu Anda menemukan uraian tugas yang bermasalah, maka rumuskan dia dalam pernyataan negatif. Negatif. Nah, mana pernyataan negatif contohnya? Rendahnya, kurangnya, belum adanya, belum efektifnya, mahalnya, belum terwujudnya. Itu kan kalimat negatif. Kenapa harus dinyatakan dalam kalimat negatif? Supaya orang yang mendengarkan itu tertantang. Misalnya, masih kurangnya, atau lemahnya, atau rendahnya. Nah, dengan mendengar kata-kata itu, maka kita tertantang untuk meningkatkan. Maka lahirlah judul optimalisasi. Jadi, tekniknya menyusun, membuat isu itu pertama, pernyataannya harus negatif. Oke? Boleh pernyataan positif, tapi substansinya pastikan negatif. Misalnya meningkatnya. Meningkatnya itu positif, tapi yang meningkat angka COVID. Kan negatif substansinya. Meningkatnya, tetapi yang meningkat itu adalah kematian ibu pada saat melahirkan atau anak pada saat dilahirkan. Meningkatnya angka penganggurannya. Itu kalimatnya sebenarnya kalimat positif, tapi substansinya negatif. Nah, cara yang pertama ingin saya ingatkan terkait dengan agenda ini, teknik merumuskan isu itu harus pernyataan negatif. Jadi kalau seandainya ditanya nanti, bagaimana apa isunya ini? Jangan mana membuat kalimat-kalimat yang harus pastikan itu negatif. Nah, dari sekian banyak uraian tugas itu, maka muncullah beberapa isu. Kalau kita cermati isu yang Bapak dan Ibu angkat itu, kalau dikaitkan dengan agenda 3,
maka kemungkinan pertama itu isu itu berkaitan dengan manajemen ASN. Kemungkinan kedua terkait dengan smart governance. Masih ada juga yang menghubungkan dengan pelayanan publik. Masih ada juga yang menghubungkan dengan whole of government. Jadi kemungkinannya itu kalau dikaitkan dengan agenda, dia harus terkait dengan agenda 3. Agenda kedudukan dan peran. Nah, terkait dengan isu tadi, setelah Anda merumuskan 3 isu, maka lanjutannya seperti Ibu Febriani katakan. Ibu Febriani katakan itu tadi menunjuk beberapa alat. Ingat, alat APKL, USG, ASTR, ASTRID, kriteria OPD, dan alat-alat lainnya itu gunanya untuk apa gunanya itu? USG dan APKL itu gunanya untuk apa? Menentukan prioritas masalah. Prioritas masalah. Ya, untuk validasi isu. Untuk menentukan isu yang paling valid. Jadi kalau mau validasi isu, untuk menentukan core isu atau isu utama, maka pilihlah penggunaan alat-alat itu. Jangan sampai nanti, karena lain alat, lain fungsinya. Lain alat, lain fungsi. Ya. Nah sekarang saya tanya, dalam menggunakan alat APKL misalnya, Anda menggunakan cara apa? Apa caranya? Bagaimana caranya? Supaya ketemu kalau menggunakan skala Likert, ketemu angka 5 sampai 1. Sangat memuaskan 5. Memuaskan 4. Cukup memuaskan 3. Kurang memuaskan 2. Tidak memuaskan 1. Atau mungkin Bapak dan Ibu contren. Terpenuhi, tidak terpenuhi, terpenuhi, tidak terpenuhi. Nah, pada saat mengatakan itu terpenuhi atau tidak, atau pada saat meletakkan angka 5 atau 1, dengan cara apa? Nah, siapa yang tahu caranya? Supaya saya ingatkan, jangan ditanya penguji, dari mana angka-angka ini? Bagaimana Anda mencantumkan angkanya? Ya. Alat apapun yang Bapak dan Ibu gunakan, selalu dia menggunakan pendekatan FGD atau brainstorming. Kalau bukan FGD, focus group discussion, Anda sedang curah pendapat. Curah pendapat siapa dengan siapa? Dengan orang-orang yang memahami objek yang didiagnosa. Tidak boleh sembarang orang. Kalau isunya isu keperawatan, maka Bapak dan Ibu FGD dengan teman-teman perawat. Biar dia dari manapun juga, dari kantor lain tidak apa-apa. Paling tidak kalau bicara soal medis, maka FGD-nya orang medis. Jangan panggil guru. Tidak nyambung. Karena ini soal diagnosa. Tidak mungkin ada guru mendiagnosa penyakitnya orang. Nggak mungkin. Makanya memvalidasi isu itu melalui cara FGD atau brainstorming yang dilakukan oleh orang-orang yang memahami isu yang sedang divalidasi. Nah, setelah Ibu menemukan core isunya atau isu utamanya, apa langkah Anda selanjutnya? Itu masih agenda 1 itu. Apa langkah selanjutnya? Kalau sudah ketemu core-nya. Menentukan penyebabnya, Pak. Ya, menelusuri sebab. Nah, alat yang populer orang gunakan adalah Mind mapping, fishbone, analisis SWOT. ya, bagus. Nah, jadi sudah kita tahu ada fungsi validasi, ada fungsi penelusuran sebab. Nah, gitu ya. Nah, sudah. Nah, setelah ketemu sudah sebabnya, maka yang mau diterapi ini apa? Apa yang mau diterapi? Sebabnya. Bukan gejalanya ya, bukan yang ada di kepala ikannya. Yang di kepala ikan itu kan cuma gejala. Yang mau disembuhkan ini, yang mau diterapi, yang mau diintervensi penyebabnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu nanti tidak mengambil semua sebab itu untuk diselesaikan karena pertimbangan dukungan sumber daya organisasi itu kan manusia, alat, bahan,
waktu. Nah, kalau terbatas alatnya, sumber dayanya, maka tidak semua penyebab itu bisa diatasi dalam waktu 30 hari. Karena Bapak dan Ibu aktualisasi cuma 30 hari. Nah, kalau Bapak dan Ibu memilih salah satu dari beberapa penyebab, maka gunakan USG untuk memvalidasi penyebab. Tetapi kalau Bapak dan Ibu mau menangani semua, tidak usah divalidasi. Langsung saja yang menjadi penyebab itu pindahkan ke tabel rancangan. Menjadi pekerjaan sudah dia. Boleh saja satu inovasi sekaligus menyelesaikan beberapa penyebab. Bisa terjadi. Satu inovasinya selesai semua penyebab. Bisa. Seringkali terjadi seperti itu. Nah, kalau sudah ada gagasannya, maka selanjutnya mau diapakan gagasan ini Bapak Ibu? Ini masih kaitannya dengan isu kontemporer. Kalau sudah ada gagasan, mau diapakan gagasan itu? Mau diapakan gagasan Bapak Ibu? Sekarang sudah ada gagasan. Solusi. Hah? Menentukan solusi. Ya. Ibu Febriana tadi sudah betul itu. Apa itu? Oh, terlempar ya. Oh, tidak. Ibu, apa Ibu mau bilang tadi itu? Dilakukan Pak, diaktualisasikan. Proses apa itu? Aktualisasi. Jadi benar. Jadi baik Ibu Febri dengan Bapak tadi itu benar. Setelah sudah ketemu dengan penyebab utamanya, maka muncullah gagasan. Gagasan itulah yang sering orang menggunakan istilah inovasi. Jadi gagasan itu sudah itu inovasi. Apa gagasan Anda menyelesaikan isu itu? Nah, gagasan itu adalah inovasi. Nah, supaya gagasan ini tidak berhenti di wacana, tidak hanya sekedar statement, maka perlu diwujudkan, direalisasikan gagasan itu. Upaya merealisasikan gagasan itulah sehingga muncul rangkaian pekerjaan. Muncullah rangkaian pekerjaan dengan seluruh tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya. Jadi rancangan yang Bapak dan Ibu buat dalam bentuk tabel itu adalah upaya mewujudkan gagasan. Mewujudkan gagasan, merealisasikan gagasan. Oke, sampai di sana muncullah tabel rancangan. Isinya tabel rancangan itu adalah seluruh kegiatan yang ingin menyelesaikan penyebab masalah dengan beberapa gagasan. Boleh jadi cuma satu gagasan. Nah, saya kira ini supaya tidak ada lagi yang tercecer di agenda 1 dan saya masuk pada agenda 3. Ya. Jadi kalau saya ulangi sekali lagi, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, Anda akan menemukan 5 ya, nilai dasar bela negara. Dari 5 itu ada 30 indikatornya. Nah, setelah itu Anda paham tentang isu kontemporer. Nah, isu kontemporer caranya adalah merumuskannya isu itu dengan pernyataan negatif, minimal 3 ya. Paling sedikit 3 isu. Isu itu diangkat menurut pengalaman Bapak. Pengalaman Bapak dan Ibu selama bekerja di tempat itu. Atau tidak mengumpulkan informasi dari orang lain. Sehingga Anda berani merumuskan isunya. Minimal 3. Dari 3, bila perlu kalau faktanya 7, baru divalidasi. Pakai APKL misalnya. Begitu pakai APKL 7 ini, ada 2 atau 3 isu yang sama nilainya. Nah, USG lagi, brainstorming lagi, atau FGD lagi, sehingga ditemukan yang ketemu yang teraktualisasi, terproblematik, dia yang paling halayak dan dia yang paling layak, maka dia menjadi core issue. Setelah itu temukan gagasannya, wujudkan gagasan itu dalam rancangan aktualisasi. Selesai. Jadi agenda 1 saya anggap selesai. Agenda 2 juga tuntas karena Anda cukup mengingat kode etik atau panduan perilaku. Itulah yang diintegrasikan dengan kegiatan dan tahapan.
Biasa istilah kita tahapan, ada juga yang mengistilahkan langkah-langkah. Jadi rancangan itu kan ada kolom kegiatan, kemudian kegiatan melahirkan tahapan atau langkah-langkah. Baik tahapan maupun kegiatan, inilah yang diintegrasikan dengan nilai dasar. ASN. Oke, nah sekarang saya masuk agenda 3. Sebelum saya masuk agenda 3, ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya masuk agenda 3. Ada Pak. Ya, silakan. Untuk yang mengenai RABN-nya Pak, rencana aktualisasi bela negara, yang mengenai aksi mengenai 5 panduan perilaku, itu kan ada pada kegiatannya, ada tahapannya yang kita buat. Untuk tahapannya kan biasanya kita ada berkoordinasi dengan umpamanya kepala rumah sakit atau bagian lain. Untuk pada tahapan kegiatannya itu untuk yang berkoordinasi, apakah harus kalau kegiatan 1 ada berkoordinasi, untuk kegiatan 2 di tahapannya ada juga berkoordinasi. Apakah boleh kita tulis di tiap tahapannya untuk kegiatan atau hanya dituliskan saja untuk tahapan pertama, Pak? Untuk kegiatan 1. Koordinasi itu boleh, tapi sekali saja. Oh, berarti sekali saja. Sekali saja. Kalau Bapak dan Ibu bolak-balik di ruang pimpinan hanya koordinasi, lama-lama Bapak dan Ibu akan dimarah pimpinan. Oh iya Pak. Maksud pertanyaannya saya Pak, memang kan koordinasi sekali saja, tapi kan biasanya pada tahapan kegiatan itu apakah sekali saja juga kita tulis di dalam tahapan kegiatannya atau boleh kita tuliskan pada tahapan kegiatannya untuk yang aksinya? Aksi 1 koordinasi, aksi 2 bikin, aksi 2 bikin. Oh boleh kita tetap tuliskan, tapi kan koordinasinya tetap 1 kali saja Pak ya? 1 kali saja. Iya. Kenapa begini? Kalau kita berkali-kali koordinasi menunjukkan kita tidak cermat, tidak ada kejelasan target, tidak teliti. Nah, itu akibatnya itu. Iya. Akibatnya pemahaman orang, pemahaman penguji. Kok setiap tahapan koordinasi. Lantas menimbulkan pertanyaan, berarti waktu koordinasi pertama kan ada banyak nilai ya. Banyak nilai, ada teliti, kejelasan target. Jadi sebelum sesuatu dikerjakan sudah jelas targetnya, apa yang mau dicapai. Itu semua nilai itu, jabaran dari panduan perilaku. Jadi itu ya berlaku untuk semua ya. Jadi nilai bela negara, cinta tanah air, indikator kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Aksinya 1. Menghadap mentor atau koordinasi mentor. 2, kalau saya ya tidak usah menyiapkan bahan, menyiapkan alat, langsung saja membuat tong sampah. Misalnya kalau tong sampah. Lain halnya kalau di rancangan aktualisasi. Kalau saya langsung saja bilang di sini, mau bikin apa? Biar cuma 1. Kalau misalnya cinta tanah air ini ada 2 aksinya. Setelah koordinasi, 1 menanam bunga di tempat kerja ya, misalnya kalau ibu di poli apa begitu, di depan poli apa ya. Kemudian yang kedua membuat tong sampah untuk juga di poli itu. Atau yang ketiga mengecat apa saja. Yang penting ada aktivitas yang diniatkan, bukan diniatkan ya, yang ditujukan untuk menerapkan nilai-nilai dasar bahwa sebagai bukti kita cinta tanah air. Sebenarnya yang penting itu kan pemahaman kita ya, paham kita bahwa membersihkan lingkungan itu, menjaga kebersihan lingkungan itu sebenarnya upaya kita untuk mewujudkan kecintaan kita terhadap NKRI. Makanya kalau ada melestarikan lingkungan. Bapak dan Ibu ini di Parigi ya? Parigi atau di mana? Donggala ya? Ini Donggala Pak. Donggala Pak. Kalau Bapak dan Ibu habis makan buah apa saja sepanjang ada bijinya, ya dibuang ke laut. Tidak ada gunanya. Coba buang ke darat. Biji apa saja, nangka, mangga, durian. Yang penting buah yang Anda makan itu punya biji, berbiji. Semangka ada biji. Nah, sambil berangkat kalau bisa keringkan sedikit sambil berangkat, buang saja semua kalau di kebun kopi sembarang saya buang.
Kalau ke Lalundu sana buang. Pas masuk hutan buang semua itu yang biji-biji yang kita makan. Dan sekali waktu dia akan tumbuh. Karena tanah kita subur. Ini kan upaya melestarikan lingkungan. Tapi kalau sudah tumbuh itu durian, sudah berbuah, jangan kamu klaim itu milik saya. Nggak bisa. Niat kita kan hanya bagaimana menjaga kelestarian lingkungan. Hambur saja, hambur semua. Nah, pekerjaan kita sebenarnya sederhana. Mengeringkan saja, jemur saja dulu. Habis makan durian, jangan buang kogot. Buang saja di halaman, begitu sudah kering, taruh di bagasi motor atau di mobil. Pas berangkat ke tempat kerja, ke puskesmas A, puskesmas B, sudah buang saja. Buang sana, buang sini, buang sana. 3 tahun bolak-balik buah. Sudah tinggi itu itu. Saya buang dulu itu biji mangga itu. Nah, ini barangkali ungkapan rasa syukur kita dengan wilayah NKRI yang sangat subur. Sebagai bukti juga bahwa kita mencintai NKRI. Saya kira itu ya. Nah, saya masuk agenda 3. Agenda 3 ini ya, apalagi yang mau dibilang? Sudah dibilang tadi pagi. Yang pertama, peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran ASN melakukan fungsi dan sebagai pelaksana kebijakan publik pelayanan publik. Ya, sebagai pelaksana. Jadi tetap yang kemarin itu sebagai pelaksana. Karena agenda 3, agenda itu kan kedudukan dan peran. Nah, kalau sudah bicara kedudukan, dia pasti kita harus paham yang pertama itu kedudukan kita sebagai apa. Nah, kedudukan kita ini sebagai unsur aparatur negara. Unsur aparatur negara. Itu yang membedakan kita dengan teman-teman di pengusaha, di nelayan, di apa saja. Karena kita, kalau yang lain itu warga negara. Kalau kita unsur aparatur negara. Jadi unsur itu bagian yang tidak terpisahkan. Unsur, elemen. PNS menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan. Tentang kedudukan dan peran. Apa kedudukannya ya? Nah, ini yang tadi ini. Nah, kedudukan dan peran itu nanti membawa cara-cara pemerintahan atau pelaksanaan pemerintahan di bidang kesehatan supaya dalam pelaksanaannya dia sudah mengarah kepada smart governance. Nah, dari sana ya kalau ini saya ulang kayak ya. Nah, smart governance itu ditandai dengan ini yang penting dari agenda 3 itu. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Jadi kita harus belajar, tidak bisa menghindar. Tidak bisa menghindar. Apalagi Bapak dan Ibu baru memasuki tahun kedua jadi PNS. Tahun kedua pas PNS. Jadi asalah kemampuan itu. Asah kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Transparansi. Sepertinya tidak ada lagi yang saya ingin jelaskan di sini. Perencanaan SDM, proses mulai direkrut, habis itu diseleksi calon pegawai, disosialisasikan. Jadi ini ya, kalau saya ulangi ya, kalau manajemennya, yang pertama ini perencanaan. Perencanaan itu sudah harus dipahami formasi apa yang perlu diisi di Donggala misalnya. Yang masih kurang itu di bidang kesehatan, gizi, bidan desa. Sudah kelihatan semua. Bidan desa, apoteker, dokter umum. Setelah itulah menjadi perencanaan sumber daya manusia. Itu namanya di manage, ditata, dikelola, diatur. Setelah itu baru setelah ketahuan formasi yang mau diisi, baru dilakukan seleksi, rekrutmen. Direkrutlah Bapak dan Ibu. Jadi alat, media, metode, waktu diumumkan. Disiapkan alatnya, medianya, metodenya, caranya menyeleksi, waktunya, kapan. Menggunakan online atau apa. Nah, setelah proses seleksi, barulah setelah direkrut, barulah diseleksi. Setelah diseleksi, barulah sosialisasi, orientasi kerja. Bapak dan Ibu sudah dipanggil bekerja di tempat yang ada sekarang ini. Begitu lulus sudah dipanggil. Belum latsar istilahnya. Belum latsar. Sudah orientasi. Makanya isu itu diangkat dari pengalaman Bapak dan Ibu selama orientasi.
Orientasi di pekerjaan kalau dulu itu aturannya tidak boleh lebih setahun. Kalau sekarang ada sedikit pelonggaran. Nanti dilihat di PP tentang manajemen ASN. Setelah Bapak dan Ibu orientasi sekian bulan, barulah training. Nah, sekarang ini posisinya training. Jadi ingat Bapak dan Ibu, undang-undang mengatakan ada 2 syarat mengalihkan statusnya CPNS menjadi PNS. Apa syaratnya Bapak? Apa syaratnya? Mengalihkan statusnya dari CPNS ke PNS. Ada 2 syaratnya. Apa itu syaratnya? Ya, apa syaratnya mengalihkan statusnya Bapak dan Ibu dari CPNS ke PNS? Siapa yang tahu apa syaratnya? Kompetensi dan karakter. Nah, ya, syaratnya 2. Yang pertama sehat jasmani rohani dan yang kedua setelah mengikuti diklat. Training. Itu maksudnya. Jadi walaupun Bapak dan Ibu nanti sehat jasmani rohani, kalau tidak lulus, jadi ini bukan statement saya ya, undang-undangnya bilang. Hanya ada 2 syarat mengalihkan status CPNS ke PNS. Yang pertama pastikan sehat jasmani rohani, yang kedua sudah lulus training. Training itu ya kalau dijabarkan latsar. Kalau dulu prajab. Ya. Nah, makanya kita sekarang di posisi yang kuning ini sekarang sedang training. Pastikan Bapak dan Ibu keluar dengan hasil yang maksimal. Meskipun Bapak dan Ibu sudah pernah menyisihkan ribuan orang secara online. Anda menjadi yang terbaik. Sehingga Anda diterima sebagai CPNS. Sekarang mari kita buktikan. Ini pembuktian terakhir. Karena masih ada 2 tantangan yang mampu menjaga kesehatan jasmani dan rohani sampai pada hari yang menentukan itu. Yang kedua, Anda dinyatakan lulus training atau latsar. Penjabarannya latsar. Bisa juga nanti kembali kita jadi prajab apa. Setelah itu baru mulai dinilai prestasi kerjanya. Sudah masuk itu yang kita bilang tadi itu, yang kita uraikan dari awal itu. Beginilah siklus manajemen pengembangan SDM itu. Siklusnya. Pengembangan sumber daya manusia. Setelah mulai dinilai prestasi kerjanya, kalau prestasi kerjanya bagus, mulai dia promosi. Yang tadinya staf sudah menjabat, pejabat sudah menjadi atau dinaikkan menjadi pejabat pengawas. Bahkan karena hebatnya dia 2 tahun pengawas sudah naik pejabat administrator. Masih umur 35 sudah jadi sudah direktur rumah sakit. Kenapa? Karena karirnya bagus. Orang 45 masih kepala bidang, dia 35 sudah jadi direktur rumah sakit. Kan hebat ya. 2 tahun direktur rumah sakit jadi kepala dinas kesehatan. Umur baru 40. Jadi ya kata kuncinya yang tadi itu, yang di materi-materi awal tadi. Jadi promosi, transfer. Transfer ini bisa Anda pindah mutasi dari rumah sakit A ke rumah sakit B karena tenaganya Anda, pikirannya Anda, kompetensi Anda sangat dibutuhkan. Sementara di tempat lain belum ada. Anda dinaikkan, dipromosi, dinaikkan dari pejabat pengawas menjadi pejabat administrator, tapi ditransfer ke tempat lain. Untuk kebutuhan. Nah, bisa juga terbang sebaliknya. Belum masa pensiun malah di PHK. Bisa. Bisa juga sebaliknya. Tergantung apa yang Anda bikin. Kalau sudah OTT, sudah memiliki dasar hukum yang kuat, sudah ingkrah, diputuskan oleh pengadilan, benar melakukan tindakan narkoba kah, asusila kah, atau korupsi. Nah itu kan tidak ada ampun. Kalau korupsi itu pasti. Kalau dulu diberhentikan dari jabatan. Kalau sekarang tidak ada istilah diberhentikan atau dimutasi. Kalau dulu diamankan dia.
begitu dia jatuhkan sanksi pidana, langsung diturunkan jabatannya jadi staf atau dipindahkan. Sekarang tidak dipecat, diberhentikan dengan hormat tanpa permintaan sendiri. Nah, itulah kalau bahasa perusahaannya PHK, pemutusan hubungan kerja. Pembinaan kepegawaian KSN, Baperjakat, Badan Pertimbangan Jabatan, Baperjakat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. KSN, Komite Aparatur Sipil Negara. Biro Kepegawaian atau BKD, kemudian Badan Diklat. Inilah pembina kepegawaian. Badan Diklatnya menyoroti kompetensinya. Biro Kepegawaian, administrasi kepegawaiannya dilihat sudah berapa lama masa kerjanya itu Ibu Anu itu Ibu Esther. Coba kata lihat masa kerjanya ikut tuh berapa lama. Oh, lebih senior Ibu Esther. Kalau dilihat anunya kualifikasi ijazahnya lebih relevan Ibu Esther. Oh gitu ya. Masa kerja dia tinggi lama, kualifikasi pendidikan lebih pas dia. Coba lihat anu kata riwayat latihan-latihan yang pernah diikuti. Coba bandingkan itu yang 3 orang itu. Kan kandidat ceritanya. Jadi kita tidak main simsalabim. Oh si Anu saja Pak. Kenapa si Anu? Dia itu Pak lebih sering-sering berhormat kalau di halaman kantor. Bukan itu. Bukan itu. Itu hanya bagian terkecil. Yang penting itu adalah kualifikasi, kompetensi. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Sehingga ujung-ujungnya lahirlah perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penempatan, penilaian, pemeliharaan, dan pemutusan. Saya kira inilah. Kalau ada pertanyaan, karena kita sampai jam kalau ya 11.30. Saya kira sudah masuk waktu. Saya silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan coaching agenda. Silakan. Pak, izin mau bertanya Pak? Ya, silakan. Pak, misalnya ini kan satu kelompok pembinaan ini kan kita satu puskesmas itu 2 orang, Pak, satu kelompok. Nah, penentuan kasus utamanya itu kan nanti kan di scoring, bisa dibagi itu Pak. Dan misalnya yang nomor 1 teman yang 1 ambil, yang nomor 2-nya ambil, atau harus satu sama semua yang paling hangat? Oh iya. Satu kelompok, satu tempat kerja juga ya? Ya, satu tempat kerja Pak. Sama-sama perawat. Coba kita konkretkan, sama-sama perawat. Ya, sama-sama perawat. Jadi angkat jadi boleh juga itu. Barusan terjadi begitu ya. Pengalaman. Buatlah isu semuanya pajaknya, validasi bersama, nanti berbagi, tetapi begini. Yang walaupun isu itu sudah Anda validasi sedemikian rupa dengan proses yang sangat panjang. Tetapi kalau mentor tidak setuju, tidak bisa juga diangkat. Karena yang memiliki kewenangan itu mentor. Bapak dan Ibu coba dipinjamkan. Makanya setiap seminar dihadirkan mentor. Kita hanya mendengarkan dukungan Pak Mentor, penguatannya. Nah, pada saat validasi, setelah valid, silakan Anda menghadap Pak Mentor. Pak Mentor, ini ada ini Pak. Nanti Pak Mentor yang menentukan. Si A kasus A, si B kasus 2 atau kasus 3. Pak Mentor yang terakhir menentukan. Kalau saya tidak ada masalah menggunakan, jadi sama betul dokumennya si A dengan si B tadi, isu yang diangkat sama, karena di tempat pekerjaan yang sama. Saya kira begitu Pak Gusti ya. Ya Pak. Siapa? Lanang. Siap Gusti Lanang Pak. Ya. Baik, yang lain masih ada? Silakan. Kalau sudah tidak ada, kalau tidak keliru sampai 10:30 jamnya ya, atau saya yang salah lagi? Ya, kalau catatan saya 11.30. Oke Bapak Ibu, masih ada yang lain silakan. Oke, sudah tidak ada? Ya. Kalau sudah tidak ada, waktu kita tinggal 4 menit lagi. ya, silakan kalau masih ada. Ayo. Coaching. Oh,
Kelihatannya saya membimbing di sini nih. Oh, jadi begini, setelah saya lihat perjalanan absen itu, absen jadwal, kalau mungkin ya bisa juga saya salah melihat. Kalau tidak keliru, saya menjadi pembimbing di Nah, saya ingatkan begini. Yang Anda perkuat itu agenda 1 ya. Agenda 1 terutama isu kontemporer. Yang saya sudah ulangi juga dan saya kira Bapak dan Ibu sudah menerima dengan baik dengan pemateri pertama. Nah, apa itu isu kontemporer itu? Yang saya ingin Anda kuasai itu proses memvalidasi, menelusuri sebab, menemukan gagasan, dan membangun rancangan. Karena itu intinya itu. Temukan isu dengan kriteria pernyataan negatif, usahakan lebih dari 1 menurut pengalaman. Semakin banyak isu semakin bagus. Coba lihat, kita ini baru berapa kali ketemu di Zoom ini, sudah banyak isu yang bisa kita rumuskan. Yang pertama, sering terlambatnya room dibuka. Kan isu itu, belum tentu valid loh. Sering terlambat bilik suara. Sudah mau dibuka, tidak jadi lagi. Itu isu semua. Dari mana isu itu? Pengalaman. Apa yang dimaksud dengan pengalaman? Apa yang kita alami, apa yang kita lihat langsung, apa yang kita dengar langsung. Nah, semakin lama Bapak dan Ibu di tempat pekerjaannya, semakin yakin saya semakin banyak isu yang Bapak dan Ibu bisa angkat. Maka angkatlah isu sebanyak-banyaknya, gunakanlah alat validasi yang sudah diperkenalkan itu. Begitu ketemu core isunya, telusuri sebabnya dengan alat yang juga sudah diperkenalkan oleh pematerinya. Begitu ketemu penyebabnya, maka rumuskanlah solusinya. Nah, solusi itu bawa ke tabel rancangan. Maka bikinlah kasarnya dulu. Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, dan seterusnya. Saya kira itu pesan terakhir dari saya. Setelah saya melihat posisi, kalau tidak keliru, saya menjadi coach di 102 Donggala. Saya kembali ke Ibu Emi. Ya, baik. Berarti sudah selesai nih Pak? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, untuk. Tapi kalau masih ada yang bertanya, seperti Ibu Marlup yang bertanya. Oh, tidak. Sudah ya. Tidak ada ya? Sudah. Nah, saya silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Barun. Jadi nanti untuk agenda 4 coaching, Pak Barun salah satu coach nanti di angkatan 102 Pak, khususnya di kelompok 2. Jadi insya Allah kita akan bertemu lagi pada tanggal 6 Juni Pak, sudah mulai untuk pembimbingan rancangan. Oke, waktu kita sisa 1 menit lagi untuk kembali ke room main session. Kalau saya pamit di sini saja saya, Ibu. Oh iya, terima kasih. Kalau gitu terima kasih kepada Pak Dr. Andus Haji Bahrun MSI MH yang telah bersama kita dari pagi hari tadi hingga pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan akan sangat bermanfaat dan bernilai bagi kita semua. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Barun. Iya. Baik, tabe Bapak Ibu, saya live duluan. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu kita menunggu waktu saja ya. Nanti akan kembali secara otomatis ke room main session. Nanti kita akan live bersama-sama di room besar. Assalamualaikum Bu Mary. Bu Mary lagi mobile Bu. Waalaikumsalam Bu, lagi mobile Bu, jaringan lagi indah bagus. OTW kemana ini Bu? Mau ke Donggala Ibu. Oh iya, hati-hati di jalan Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sedikit lagi kita akan kembali ke room besar.